Kalau aparat negara yang kita biayai dari APBN kita dipersenjatai saja tidak mampu berbuat apa-apa. Saya tidak tahu Komisi 3 mungkin secara pribadi Anda mungkin berhak untuk mengusulkan untuk punya senjata. Tapi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Komisi 3 atas respon yang sedemikian cepat. Kami hubungi Ketua Komisi Dr. Habibur Rahman kemarin siang dan kami sangat respect, ternyata kami telah diagendakan untuk bisa kita rapat hari ini. Begitu juga kepada Bapak-Bapak, Ibu, pimpinan, kami cerita sedikit, kami ini 100 advokat, artinya memang punya lisensi. Dalam 2 hari Pak Pimpinan, teman-teman Komisi 3, hari Jumat saya undang kawan-kawan untuk kita bertemu, kemudian kita sepakat karena begitu urgensinya soal premanisme ini, dalam hitungan 2 hari Ibu Dewan dan Bapak pimpinan, ada 100 advokat melampaui organisasi kemudian yang terpanggil untuk bisa mengambil bagian. Karena begini, saya mulai dengan filosofi sebelum kami menyampaikan aspirasi kami. Ternyata negara hukum kita hari ini telah mati. Mengapa advokat sebagai penegak hukum kemudian terpanggil? Itulah statement yang kami rasakan, mau tidak mau kami harus ikut mengambil bagian. Karena hukum tidak lagi berwibawa. Kemudian yang muncul sekarang ini ke permukaan adalah para preman. Kami maknai premanisme di sini, kita bukan bicara soal semata-mata katakanlah satu organisasi tertentu, bisa individu, bisa lembaga swadaya masyarakat, bisa dia ormas, atau mungkin bisa juga dia aparat yang punya seragam. Atau saya nggak tahu teman-teman Komisi 3 di sini juga barangkali bisa juga tanpa teman-teman tahu, tapi mereka melakukan praktek premanisme. Oleh karena itu kemudian kami bersepakat harus berbuat sesuatu, dan alhamdulillah pimpinan kami ketemu, saya japri Pak Kapolri, saya minta waktu hari Senin Pak. Pak Kapolri bilang, bagaimana Pak Saur bisa nggak hari Selasa? Karena saya rapat kabinet dan juga menerima tamu dan melantik. Tapi saya bilang, Pak Sigit, bagi saya bukan soal Bapak pribadi sebagai pimpinan. Kenapa kami pertama temui adalah pimpinan Polri, orang atau lembaga yang paling bertanggung jawab soal maraknya premanisme. Tidak apa-apa diwakili oleh Wakapolri dan diwakili oleh Kabareskrim. Alhamdulillah pimpinan diwakili oleh Kabareskrim dengan seluruh perangkatnya. Saya tidak dalam rangka mengkritik teman-teman Komisi 3, tidak. Tapi hari ini catatan bagi kami, semua ada di sana, ada Kabareskrim semua, ada Direktur Krimum, ada Direktur Intel, ada semua, ada 25 orang perangkatnya menerima. Saya tidak dalam konteks membanding-bandingkan, tapi fakta ini ada yang terjadi. Apakah Komisi 3 tidak melihat ini sesuatu urgent? Pimpinan, minta maaf, tolong disampaikan. Besok kami akan juga ketemu Menko Polhukam untuk menyuarakan ini. Nah, yang kedua nanti kami akan berdialog karena ini menurut kami sudah urgent, ya, sangat urgent untuk ini, sehingga dasar itulah mengapa kita akan kami lakukan. Jadi kami ada sesungguhnya mewakili 100 orang, cuman kami tahu tidak mungkin hampir semuanya mau ikut pimpinan untuk dihadir. Di luar masih ada, saking antusiasmenya, ada yang sebagian saya sendiri harus sidang hari ini, Pak Pimpinan. Tapi saya wakilkan, ada teman-teman juga, Petrus Balapatona itu paling sibuk itu. Iya kan, tapi karena ada urgent, ini teman-teman saya ini kemudian harus hadir. Nah oleh karena itu kami sudah bersepakat ada beberapa hal yang kami akan suarakan. Saya kira yang pertama kami berikan kesempatan kepada saudara atau mungkin kami memperkenalkan sebentar kami persatu nama-namanya Pak Pimpinan. Silakan Bang. Oke, mulai dulu dari sebelah kanan saya.
Atau dari sana aja duluan, dari Bung Petrus. Oh, dari Bergilir aja begini. aja. Terima kasih pimpinan memperkenalkan diri. Nama saya Petrus Palapationa. Nama saya Vincent Betewanggi. Izin pimpinan, nama saya Beri Sidabutar. Izin pimpinan, nama saya Dadang Swendar. Izin pimpinan, nama saya Jelani Kristo. Sesama dari. Kami memang sengaja mengirim nama-nama peserta 100 orang pimpinan bahwa kami tentu bertanggung jawab bahwa kami punya lisensi sebagai advokat. Yang menarik, kami ini terdiri dari berbagai organisasi advokat yang berbeda-beda. Saudara Habib itu teman saya seperjuangan mulai SPR, sekian lama kami berjuang waktu beliau membangun Serikat Pengacara Rakyat, sering mengadvokasi bersama. Tapi catatan saya sebagai seorang advokat, belum pernah saya melihat fenomena advokat terpanggil sedemikian spontannya isu premanisme ini. Dan kami tidak. Nah, oleh karena itu kami kesempatan untuk kita berdialog. Nanti kami sudah memiliki beberapa catatan. Saya persilakan pertama adalah saudara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Tetap semangat berjuang. Selaku advokat. Terima kasih Bang Saur selaku penasehat, pelindung dan penyemangat kita. Tapi Bang Saur ini tidak mau disebut ketua. Dia disebut, dia selalu merendahkan hati yang mulia. Jadi saya panggil yang mulia saja, lebih terhormat barangkali. Nah, melanjutkan yang disampaikan oleh sahabatku, Bang Saur Siagian. Pertama, beliau ini pejuang yang memang yang sangat memperjuangkan bukan hanya premanisme, masalah KPK, masalah apapun diperjuangkan beliau. Dan kita sudah sangat kenal. Oleh sebab itu saya bangga, oleh sebab itu saya ikut dalam gerakan yang namanya penumpasan premanisme yang saat ini sedang genderangnya lagi paling tinggi di bangsa ini. Kalau kita lihat kejadian yang saat ini, ada beberapa kejadian penting di bangsa ini, kita tidak sebut satu persatu, tapi kita fokus tentang premanisme hari ini. Nah, yang mulia pimpinan sidang, yang menjadi bagian saya di sini adalah kami seperti yang saya katakan disampaikan oleh penasihat kami tadi itu, Bang Saur Siagian, kami advokat ini harus berbicara untuk hal ini. Kalau kami diam, tidak disebut penegak hukum. Dasarnya adalah Undang-Undang Advokat, bahwa advokat salah satu dari 4 pilar penegak hukum, kami ini, ratusan orang ini, salah satunya. Oleh sebab itu yang mulia pimpinan sidang, jika kami diam, sesudah beberapa bulan terakhir ini topik ini sangat mengganggu, menggaduhi, dan merecoki, baik rakyat, baik investor, kalau kami diam yang mulia, rasanya kami berdosa secara profesi. Karena kami ini adalah officium nobile. Maaf kata, mungkin Komisi 3 ini juga tidak disebut officium nobile, tapi kami ini sesuai dengan advokat officium nobile. Nah, yang saya sampaikan adalah begini, ada poin-poinnya, jadi kami ini berbicara harus ada dasarnya pimpinan sidang. Bahwa kita tahu, dan tidak tertutup, semua kita tahu, ada undang-undang ormas. Jadi kami tidak menyampaikan ini, tidak ada dasar hukumnya. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah, sampai sekarang belum ada kajian apapun, belum ada kesimpulan apapun tentang premanisme. Cuman kita bicara premanisme segala macam. Barangkali rakyat juga bingung, apa sih premanisme itu? Nah, saya mau kutip satu istilah dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Premanisme adalah orang yang bersikap preman yang cenderung memeras. Jadi kita luruskan dulu nih. Jadi premanisme itu. Jadi cenderung memeras atau dengan kekerasan. Nah, berdasarkan itu kita masuk ke undang-undangnya. Undang-undang yang pertama itu
pada zaman Pak Jokowi nomor 17 tahun 2013. Kemudian diperpukan karena sangat urgent saat itu, kembali menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 17. Nah di sini sangat jelas sebenarnya, ada sanksi administratif dan sanksi pidananya. Pasal 60 ayat 1, 60 ayat 2. Nah ini yang kami minta, kami suarakan saat ini kepada yang terhormat, khususnya Komisi 3, yang kami harapkan, karena Komisi 3 inilah komisi hukum yang erat sekali dengan ruang gerak kami advokat. Mohon Bapak-Bapak sekalian yang hadir khususnya, baik yang tidak hadir, agar memperhatikan usulan kehadiran kami hari ini, bahwa ada undang-undangnya, bukan tidak ada. Kalau ada undang-undangnya, ada wadahnya, kita nggak lakukan, ya kita namanya tidak berbuat, pembiaran. Ini Bang Sauri ini ahli dalam hal itu, pidana. Jadi justru itu pembiaran, termasuk wakil-wakil kami yang di DPR ini ikut membiarkan ini. Aduh sangat sayang sekali. Nah kalau kita lihat gejolak, mulai dari Jawa Barat, sekarang merambat ke seluruh Indonesia tentang premanisme ini sudah sangat lantang. Udah sangat lantang. Ibaratnya udah muncul, tidak lagi diedit-edit lagi, bahkan melibatkan yang terakhir para purna jenderal-jenderal kita. Ngomong loh Pak. Jadi kalau kita masih diam, yang terhormat pimpinan sidang selaku wakil kami non partisan di sini, tapi ya Bapak ini wakil kami lah. Kebetulan kami advokat. Mohon Pak. Jadi saya katakan sekali lagi, ada Undang-Undang 16 tahun 2017 mengatakan jika ada sesuatu itu, khususnya ya sanksi administratif di situ. Jika organisasi itu tidak menyumbangkan apapun, nah ini kita lihat. Ormas atau organisasi masyarakat itu, kami kemarin diskusi, rekan yang 100 ini. Pertama saya pengen lihat kajiannya nanti kalau ada kajian dari yang mulia DPR di sini atau siapapun itu di bangsa ini. Dibuat kajian, ada nggak yang menyumbangkan sesuatu ke bangsa ini yang disebut ormas atau premanisme itu? Kalau ada Pak, luar biasa. Ini yang kami tunggu sebenarnya. Jadi kalau kami advokat, hari ini mau nyuarakan itu, agar segera dilakukan. Undang-undangnya ada, wadahnya ada. Kalau kita diam, ya Bang Sauria, rasanya kita alpha illegal gitu. Itu sangat luar biasa, itu memalukan. Sekali lagi kawan-kawan kita semangati, ya kawan-kawannya semua. Siap. Saya kira itu semangat kita, tumpas hari ini. Ya judulnya memang tumpaskan premanisme, khususnya yang melanggar Undang-Undang nomor 16 tahun 2017. Tentang organisasi masyarakat. Mungkin dari saya itu penasihat kami, Bang Saur Syagian, dan terima kasih yang mulia. Terima kasih pimpinan, terima kasih Saudara Jahmada. Jadi beliau ini menyebut saya sebagai penasehat, saya itu hebat-hebatnya saya Pak mengkoordinir Pak, jadi koordinator. Siap. Ya, terima kasih. Siap salam. Jadi Komisi 3 karena tadi disinggung oleh teman saya soal undang-undang ormas, ini adalah produk daripada legislasi, daripada eksekutif dan legislatif. Nah yang menurut kami memang selama ini tidak maksimal digunakan. Jadi dari beberapa contoh nanti diberikan oleh kawan-kawan, itulah yang urgensinya DPR sebagai wakil kami yang menjadi pengawas. Tentu ada kalau penindakan atau pembekuan itu ada Menteri Hukum atau Menteri Dalam Negeri dalam konteks itu sebagai mitra Komisi 3. Tersebut kalau katakanlah seorang melakukan ancaman, kemudian bukan saja bisa kemudian dibekukan, tapi diberikan peringatan, kemudian bisa juga dipidana. Nah misalnya contoh kasus-kasus. Beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ada organisasi, karena kami ini penegak hukum pimpinan. Misalnya, ini contoh tentu, karena kami bicara penegakan hukum, kemewahan advokat itu hanya dengan bukti. Misalnya pimpinan sidang sudah tahu ada viral, misalnya ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup. Kalau dari kami perspektif advokat sudah sangat telanjang
ini mestinya harus sudah ditindak. Itu yang dikatakan Daniel. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Contoh yang lain, saya masih ingat nih, telanjang nih pimpinan. Kami sebenarnya sudah menyiapkan, ada satu hari dia mengeksekusi barang. Di situ ada Brimob. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia. Kemudian itu disidang itu dan dibilang, saya sudah lama tidak makan orang, katanya. Pimpinan sidang diam itu. Brimob itu diam. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu yang pimpinan Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan. Saya tinggal di Jawa Barat. Dan saya harus terbuka, saya memilih beliau. Minta maaf ini tentu sudah selesai, bukan dalam konteks kampanye lagi bro, tidak lagi. Saya terharu pimpinan. Gubernur kami berpidato, setelah dia dilantik 3 bulan, baru sekali dia datang ke kantor. Saudara bisa cek. Yang ada itu adalah wakil gubernur, kemudian dengan sekretaris daerah yang menikmati kantor itu. Karena dia menyebutkan nama ormas saja, kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Kemudian kita bertanya, ada apa? Itulah yang sekarang terjadi di Depok. Bukan saja aparat penegak hukum kita, polisi kita, kemudian dikejar-kejar. Tetapi ada 3 mobil polisi kemudian mereka bakar. Kalau itu saja kemudian tidak ada lagi tindakan, sebenarnya menurut saudara Daniel itu dalam instrumen di Undang-Undang Ormas. Sudah layak dibekukan, tapi pertanyaannya adalah apakah telah dibekukan? Kembali, kita sudah berangkat definisi ormas itu adalah apa? Bukan hanya kita bicara soal ormasnya, sifat dan perilaku. Saya tadi Habib, saya tetap harus klarifikasi, sudah viral. Apakah karena beliau itu katanya dekat dengan presiden, Bung, yang dari Gerindra? Memang sudah dijawab oleh saudara Habib berkali-kali. Apakah karena dia dengan presiden? Ini pertanyaan-pertanyaan kami, kemana kami lari? Hanya kita menyuarakan ke wakil kita. Itu yang saya bilang, kalau tentara kemudian Brimob saja kemudian hanya duduk seperti ini, sementara si preman kemudian menyidangkan. Ada harapan nggak dengan Bung Robert, pimpinan sidang? Saya tidak tahu, mungkin saya menyuarakan ini, tapi kalau saudara di sana mengatakan, kami juga sangat terhormat demi seperti dibilang Pak Sigit. Kami berterima kasih kepada Tampak untuk menyelamatkan. Dengan hormat juga, saya harus katakan, saya pribadi misalnya, kalaupun ketika kami menyuarakan ini, kalau nyawa kami sebagai taruhannya, sebagai komitmen kami sebagai advokat, Bung ini tahu, adalah juga sebagai penghormatan kami kepada hukum. Tetapi sampai detik ini, kawan-kawan, tidak ada. Itulah menurut kami kenapa ini penting, sangat urgent. Kita tidak benci kepada siapa-siapa, saya kembalikan tidak. Tapi kami harus menyuguhkan fakta-fakta. Itulah urgensinya, bahwa ini harus segera kita selesaikan. Apakah betul yang mulia hanya yang mulia tahu? Yang punya kemewahan, apakah hak bertanya? Karena itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kami tidak punya pengewahan untuk menangkap. Paling kemewahan kami, ya kami orang lapangan, kita udah terbiasa pimpinan. Ya kalau ada orang mengklaim
nyawa kita nggak pernah makan orang. Tapi alhamdulillah lah masih. Ya Petrus ya, nggak pernah kita makan orang. Tapi alhamdulillah kita sampai ini selamat. Inilah contoh-contoh kita meminta supaya Komisi 3 mendesak Kumham, Menteri Dalam Negeri, mengapa ini kemudian tidak ada tindakan? Nah inilah beberapa contoh kita katakan ini telanjang di tempat kita. Bagaimana dengan yang lain? Kita kalau saya selalu mengatakan, kalau aparat negara yang kita biayai dari APBN kita dipersenjatai saja tidak mampu berbuat apa-apa. Saya tidak tahu Komisi 3 mungkin secara pribadi Anda mungkin berhak untuk mengusulkan untuk punya senjata. Tapi saya tahu teman-teman saya ini pimpinan, saya tahu persis, saya bisa bertanggung jawab. Sekalipun kami para advokat berhak untuk memberikan senjata, tidak ada. Tapi lihat ormas-ormas itu. Mereka pakai, ada PM-nya, telanjang sekali itu pistol-pistolnya, tidak ada itu ditangkap. Saya mengingat salah satu ormas di daerah Riau itu. Dia kejar-kejar dengan belati, ditarik itu pistolnya, tetapi itu polisi tidak bisa berbuat apa. Itu yang dibilang beliau ini, apakah ini negara-negara hukum? Bagaimana aparat kepolisian kemudian diancam dengan pistolnya, kemudian tidak berbuat apa-apa? Pimpinan, siapa yang menjamin Saur Siagian keluar dari Anda, mungkin Anda bisa melindungi saya. Tapi saya sudah disclaimer. Demi komitmen saya, kepercayaan saya sangat terhormat. Termasuk kawan-kawan saya ini, hanya dalam hitungan 2 hari Pak. Tiap hari advokat terpanggil Pak. Saudara Muniar itu berlari-lari tadi dari Bogor, pokoknya saya ikut katanya. Itu urgensi kemudian yang menjadi keadaan kita saat ini. Kami hanya punya kemewahan teman-teman DPR memanggil itu Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum. Ini kenapa Anda diam mengambil polisi? Kami juga ngomong kemarin, apakah Saudara Wahyu, Saudara Kabar Eskrim? Saya percaya Anda baik, tapi apakah polisi yang lain? Saya contoh pimpinan. Saya itu senang datang ke pasar Pak. Saya ketepatan, saya lahir dari anak jalanan, jadi saya kuliah 4 tahun tuh di jalanan yang mulai jadi pimpinan. Jadi modelnya kayak begini. Saya miris Pak. Saya senang membeli itu di kaki 5 itu. Tomat kalau sudah jam-jam 8 Pak, 5.000 Pak. Tapi ormas meminta mampu dia itu 5.000, itu udah jam 8. Jam 6 berapa orang yang meminta? Saya tahu berapa untung mereka. Contoh-contoh kecil ini, belum lagi kita bicara yang sangat serius. Dasar itulah Bapak-bapak pimpinan, teman-teman Komisi 3, itu yang saya bilang. Saya tidak tahu, kembali, saya tidak tahu Saudara Listio Sigit itu Pak, dia minta Selasa, tapi Pak Saur karena ini urgent. Dan janji mereka akan maksimal. Inilah yang kita berikan contoh, kita tidak, justru kita munafik kalau kita tidak memberikan contoh-contoh kenapa ini urgent di dalam rapat kita ini. Nah ini contoh-contoh yang kita katakan ini mestinya itu yang kita, apakah dia kebal hukum? Nih ya, Saudara Petrus ini dulu waktu naik di meja persidangan dulu, waktu ini, wah dia polisi berapa puluh melapis Saudara Petrus itu dulu. Padahal itu bersidangan. Iya kan, cuman saya agak sedih juga, dia yang memecat Rasman langsung tanpa sidang, saya catat kepada dia, ya kan, itu catatan. Nah itu contoh-contoh. Terima kasih. Pimpinan izin menyampaikan. Kita setengah jam dari rencana kita, mungkin 5 menit saja. Atas nama Tumpas terus terang kami sangat diteguhkan dalam pertemuan kita hari ini. Ternyata apa yang kami rasukan dengan teman-teman Komisi 3 terlepas katakanlah representatif dari yang hadir bagi kami, bukan soal itu yang penting, tapi kelembagaan Komisi 3. Dan ternyata kita juga melihat apa hal-hal yang kami atau kita juga bicarakan, ternyata spirit itu juga ditangkap oleh kawan-kawan Komisi 3. Usul saya konkret 2. Saya tidak tahu nanti mekanismenya kerja seperti apa. Bisa enggak Komisi 3 kami sebagai pemilik daulat rakyat yang kami serahkan kepada teman-teman DPR. Pertama, setiap warga negara itu sama kedudukannya dalam hukum.
sekaligus juga supaya kami juga jangan bias, supaya ada perimbangan. Kedua, hak daripada DPR juga untuk berhak untuk memanggil saudara Hercules. Saya tidak tahu apakah kemudian itu disamakan dengan misalnya Deddy Mulyadi dengan gubernur yang kita lihat head to head, atau kalau memang mitra kerjanya adalah dengan kepolisian, saya tidak tahu. Sebab juga itu memberi hak juga kepada dia, dasar dia untuk melakukan yang sama. Tetapi seperti dibilang saya, teman-teman sebagian, yang terakhir Saudara Petrus Balapationa, sangat, Pak, terus terang aja. Kami ini 5 tahun Pak belajar, kalau zaman saya S1 itu 5 tahun Pak. Untuk jadi advokat saya harus magang 2 tahun Pak. Kemudian kami dilantik. Sebagian ini adalah kawan-kawan pejuang. Kami terbiasa kantor kami tiba-tiba disegel atau ditutup karena kami tidak bayar kantor. Kami berjanji setiap pro bono pimpinan, saya tidak pernah menerima. Ini teman-teman saya lama, teman saya perjuangan. Alhamdulillah, asal saya ajak mereka berjuang, mereka tahu. Kalau kasus pro bono itu tidak pernah kami berani menerima 1 rupiah pun. Tapi tiba-tiba hak kami sudah menang di pengadilan. Kami tidak bisa eksekusi. Petrus itu banyak pengalaman. Bung Robert ini banyak pengalaman. Oleh karena itu, saya hanya mengatakan, kami begini pimpinan, kami agak polemik, ada mazhab yang kami juga tidak mau lagi ke DPR. Ngapain ke DPR katanya? Minta maaf ini, tanpa merasa mengecilkan. Apakah mereka bisa menyuarakan atau dagelan politik? Tetapi kami pilih tidak. Kalaulah jujur hampir 100 orang mau. Jadi panggil beliau, saya pikir juga kita minta juga polisi, kenapa Anda? Seperti tadi. Orang mereka terbuka pakai pistol kok. Dan aparat penegak hukum tidak berani. Nah baru yang kedua kami diteguhkan, mungkin ini yang pertama, mungkin membentuk panja. Dan saya kira kami berhak karena kami adalah di lapangan. Kami hari kami. Bung Robert ini cerita kepada saya berapa kali dia sudah harus dieksekusi, kemudian dihambat, uangnya bertahun-tahun tidak ini. Sampai tiba-tiba Bung Petrus, BYD itu konkret aja. Hampir lari dari Indonesia mau lari kepada negara lain karena keadaannya. Semoga kami pertemuan kita, kami sangat terhormat, ini ada tindak lanjut tetapi konkretnya. Coba sekaligus dia mau datang apa enggak? Jangan-jangan waktu di KPK pimpinan, dia bilang sama wartawan, katanya, coba viral Pak. Saya ngomong ini kan justru saya nggak jujur kalau saya dengar. Kamu jangan coba-coba. Pak kita ini mau mendampingi klien aja pakai KPK. Petrus itu teriak-teriak, kenapa 1 orang? Tapi dia masuk tiba-tiba, jangan kamu coba ya. Saya sikat kamu katanya. Kemana kita kalau tidak teman-teman kami yang punya kemewahan untuk memanggil. Tampak ada bersama dengan kawan-kawan. You are not alone. Tumpas bersama dengan bapak-bapak. Dan dengan hormat, saya tidak mewakili semua teman saya. Kalau ada mengklaim kami juga sangat terhormat, panggilan suci kami sebagai advokat, kami bersumpah demi Allah, tunduk kepada undang-undang dan undang dasar, dan itulah sumpah kami semua, dan itu terbiasa. Kami orang-orang lapangan, ya kalau ada mengklaim kami nggak mati-mati ya, kami juga seperti itu. Ya Bung Petrus ya. Nah semoga ini juga betul-betul membuat energi kita sama, dan kemudian ini bisa betul-betul kita bisa selesaikan sehingga pedagang kaki 5, kemudian para pengusaha kita, kalau saya dengar kemarin ikatan sudah sekian puluh tahun Pak, kami sekarang ini tiba-tiba bisa berbicara katanya. 10 tahun kami Pak, tiba-tiba datang jatah mereka 10% katanya, dan harus gantian katanya. Tiba-tiba ada saatnya kami berbicara. Anda bisa lihat itu di Metro saya tonton, kita kumpulkan semua. Nah, sebagai dukungan kami Pak, kami juga merasa bahwa kita bersama-sama. Kembali, biasanya saya pakai peci.
Petrus juga pakai peci, tapi ada saya buat bintang 5, jangan lupa. Sebagai simbol daulat rakyat, bahwa daulat itu masih ada kami Pak, kemewahannya ada bapak-bapak Pak. Kami nggak diongkosi oleh negara datang kemari, tapi kami mengongkosi diri kami. Semoga pertemuan kita ini memperkuat Komisi 3 dan juga memperkuat daulat hukum kita dan mensejahterakan dan rakyat kita aman. Sekian dan terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Baik, saya rasa kita sudah selesaikan semua agenda rapat kita hari ini dan nanti sekali lagi kami sampaikan, ini akan kami sampaikan kepada pimpinan Komisi 3 beserta seluruh anggota Komisi 3 pada saat rapat internal. Tadi masukan dari Bang Saur dan seluruh kawan-kawan yang hadir pada siang hari ini menjadi landasan kami, menjadi acuan kami sehingga kami bisa memberikan masukan pada rapat internal. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Hadirin yang kami hormati, dengan telah selesainya pembahasan materi rapat, maka selesai sudah seluruh rangkaian kegiatan RDPU pada hari ini. Apabila tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, rapat dapat diakhiri dan kita tutup disertai dengan ucapan terima kasih kepada tim advokat penegak hukum anti premanisme atau TUMPAS yang telah hadir untuk mengikuti jalannya rapat pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.